Mahasiswa desak Gubernur Maluku cabut izin 10 koperasi tambang Gunung Botak. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa adat buruh menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku, Jalan Patimura, Kecamatan Sirimau, Ambon pada Senin 5 Mei 2025. Mereka mendesak Gubernur Maluku mencabut izin operasi 10 koperasi yang akan mengelola tambang emas di Gunung Botak, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Koordinator lapangan aksi Vicky Lesnusa mengatakan bahwa pemberian izin kepada 10 koperasi tersebut dinilai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Menurutnya berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat indikasi masuknya investor besar yang berpotensi menguasai tambang emas Gunung Botak. Mereka dengan tegas menolak keberadaan 10 koperasi ini meskipun telah mengantongi izin pertambangan rakyat atau IPR. Fikri menegaskan jika tuntutan mereka tidak direspons, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik besar antara masyarakat adat buruh dengan pihak-pihak koperasi. Selain menuntut pencabutan izin, masa aksi juga meminta pemerintah provinsi membuka secara transparan pengelolaan 10 koperasi yang telah disetujui untuk beroperasi di wilayah tambang emas Gunung Botak. Tentunya kami dari mahasiswa adat gelar aksi hari ini di depan kantor Gubernur Maluku bahwa kami hanya meminta kepada Gubernur Maluku bahwa menjeli kemudian mengkaji kembali 10 koperasi yang memang sudah direkomendasikan atau dikeluarkan oleh Gubernur Maluku pemerintah provinsi, maka dengan kehadiran kami di sini untuk menegaskan kembali bahwa mencabut izin 10 koperasi itu kembali. Karena kami pikir dan kami kaji bahwa 10 koperasi ini hanya menguntungkan sepihak, menguntungkan sekelompok, dan menguntungkan orang-orang tertentu. Lalu kemudian, berdasarkan informasi dan data yang kami dapatkan hari ini, 10 koperasi ini di belakang mereka adalah ada investor besar yang memang ingin untuk mendapatkan investasi besar-besaran di Kabupaten Buru, khususnya tambang emas Gunung Botak di Wailata. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya telah menetapkan 10 koperasi yang dinilai layak menerima IPR. Setelah disaring dari 20 koperasi yang mengajukan permohonan melalui sistem online Single Submission atau OSS. Adapun, koperasi yang memperoleh izin tersebut adalah Koperasi Produsen Putri Dara Manis Mandiri, Koperasi Produsen Perusahaan Tanila Baru, Koperasi Produsen Venarua Bupolo, Koperasi Produsen Baheren Floli Kaiwai, Koperasi Produsen Wahidi M. Namut Mandiri, Koperasi Produsen Nusa Indah Solisa Group, Koperasi Produsen Putra Kayeli Bersatu, Koperasi Produsen Waswet Mandiri, Koperasi Produsen Marahidi Karya Mandiri, dan Koperasi Produsen Kawi Wai Bumi Lalen.